Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Inspirasi Insight. Saat kami menjadi inspirator. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin membalas atau menjawab pertanyaan dari beberapa follower saya dan subscriber saya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini saya rangkum satu persatu dan saya akan jawab satu persatu. Kemudian bisa membantu buat teman-teman yang sedang mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh follower kami, karena pertanyaan-pertanyaan ini banyak sekali yang masuk di akun Instagram kami, YouTube kami, dan WhatsApp kami. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Buat teman-teman bergabung di channel saya berisi konten informatif dan inspiratif yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk tombol like, share, dan subscribe channel Inspirasi Insight. Bantu kami menjadi channel menginspirasi dan bermanfaat. Jawabannya tentu boleh ya teman-teman ya, tentu boleh kalau teman-teman punya brand sendiri dan teman pengen open reseller, karena kendalanya biasanya kalau produk baju ada brandnya dan itu pasarnya distribusinya langsung ke end user, itu biasanya end user itu langsung nyari ini brandnya dari mana sih, belajarnya dari mana sih, pengen dapat harga yang paling murah. Jadi kalau teman-teman punya brand dari baju itu sendiri, nah saya sarankan kalau misalnya mau open reseller, teman-teman harus persiapkan sistem distribusinya. Jadi teman-teman harus siapkan dari mulai open distributor, kemudian agen, reseller, kemudian langsung ke end user. Nah ini teman-teman harus siapkan alur distribusinya. Alasannya kenapa? Alasannya agar harga jualnya itu bisa teratur. Itu kira-kira jawaban dari pertanyaan dari yang tadi, yang pertama tentang kalau kita punya brand label baju sendiri apakah boleh open reseller. Jawabannya boleh, alasannya yang bisa saya sampaikan. MOQ itu minimum order quantity. Jadi berapa sih minimum order untuk kuantitinya gitu. Jadi kalau kita mau produksi, nah kalau mau pesan produksi di kami itu kan ada kita ada sistem MOQ atau minimal order quantity. Nah itu jawabannya. Jadi bahasa Indonesianya itu minimum berapa sih kalau pesan? Nah itu biasanya singkatannya yang ditanyakan itu MOQ. Jadi bahasa simpelnya. Nah ini modelnya sebenarnya kalau teman-teman pengen jualan baju, kalau misalnya teman-teman modelnya minim atau modelnya sedikit, nah kalau saran saya mending teman-teman langkah pertamanya bisa menjadi reseller atau dropshipper. Ya teman-teman bisa cari supplier, toko supplier yang bisa menjual aneka macam produknya, atau bisa ada yang sistem dropship. Kalau teman-teman jual belanja langsung ke supplier yang terpercaya dan yang pasti sudah, terutama yang tahap pertama ya, pasti teman dapat harga yang lebih murah. Nah minimum modelnya berapa sih? Kalau saya kira untuk model jualan pakaian fashion ya, terutama wanita ya, modal 2 juta sampai 5 juta cukup sih. Kalau misalnya mau jual online ya, tanpa jual di toko offline, kamu bisa belanja produk dengan modal 2 juta sampai 5 juta, kamu bisa dapat macam-macam produk dengan target market itu menengah ke bawah. Artinya produk yang untuk produknya menengah ke bawah yang pasti kualitas standar. Teman-teman bisa memulai, bisa jualan pakaian wanita. Biasanya kalau saya belajar kainnya, karena kan di daerah saya ini juga banyak toko-toko kain. Di sini saya di Tegal, Jawa Tengah. Di sini juga banyak yang jualan kain-kain, tapi kain-kain yang dijual di daerah saya ini rata-rata itu kain kualitas standar. Nah, jadi kalau biasanya kalau saya nyari kain yang kualitasnya premium ke atas, nah premium ya, atau yang kain yang paling yang bagus, saya biasanya cari di Jakarta, di Bandung, dan di Tangerang. Itu karena sekarang kan zamannya sudah canggih ya, sudah semua serba digitalisasi. Atau banyak akun-akun Instagram yang jualan kain. Tentunya kita juga harus hati-hati cari akun-akun Instagram yang valid, yang nggak tipu-tipu. Itu juga kita bisa melihat kok bagaimana track record mereka di akun Instagramnya. Itu biasanya di daerah Tangerang, kemudian di Bali di daerah Cikondewa atau Katapang. Di Katapang ada pabriknya.
Kemudian di Jakarta juga di Tanah Abang. Nah itu kalau di Tanah Abang itu tempatnya kain-kain banyak banget, dari mulai yang standar sampai yang premium. Kalau di tempat saya rata-rata masih jualan kainnya yang kualitas standar. Jadi buat temen-temen yang pengen belanja kain, oh satu lagi ada di Cirebon, saya lupa ini, pasti sering ke Cirebon. Nah ini satu lagi tempat belanja kain ada di Cirebon, di pasar Sandang Tegal Gubuk Cirebon. Nah teman-teman bisa di situ dari mulai kain yang standar sampai yang bagus, yang premium ada di situ. Jadi yang teman-teman yang tinggalnya di dekat di kisaran Cirebon atau di Tegal, Brebes, kemudian mana lagi Tasik, Indramayu, dan lain Pekalongan, ini masih dekat. Nah itu saya sarankan bisa ke pasar Sandang Tegal Gubuk Cirebon. Di sana itu luas sekali pasarnya. Jadi teman-teman tinggal jalan-jalan aja cari tempat sana banyak sekali tempat kain-kain, dari mulai yang jualan pakai lus-lusan sampai yang kios-kios besar, dari mulai yang kain kualitas standar sampai yang kualitas premium ada semua. Yang penting tinggal siapkan uangnya dan siapkan fisiknya, karena yang pasti capek jalan-jalan muter-muter pasar. Ini nih, nah ini rahasia konveksi rumahan. Nah, biasanya nih kalau saya, karena kan saya kan masih skalanya hobi industri gitu, jadi saya biasanya cari mesinnya itu cari mesin yang bekas. Kenapa bekas? Ini bekas dari garmen ya, dari garmen yang produksi skala besar. Biasanya kan ada pembaruan mesin. Nah itu biasanya ada orang yang memborong mesin tersebut, kemudian dibenerin lagi, dipoles lagi menjadi mesin yang terlihat baru lagi, yang pasti part-partnya juga sudah diganti. Nah ini juga pinter-pinter kita pilih-pilih mesinnya. Biasanya kalau saya kan sudah ada toko langganan yang biasa saya ambil mesinnya. Jadi sebelum kita ambil, nah kita harus pinter-pinter nih, pinter-pinter lihat kondisi mesinnya. Harus dicoba dulu bagaimana loncatan gerakan mesinnya, suaranya. Dan biasanya sih kalau mesin bekas-bekas dari garmen ini itu semua part-part sudah diperbarui semua. Jadi mulai dari part dinamonya atau mejanya dan yang di dalam-dalamnya kalau ada kerusakan pasti sudah diperbarui. Dan yang pasti harganya lebih terjangkau sih teman-teman. Kita bandingkan saja. Kalau kita beli mesin baru, itu untuk mesin jahit itu kisaran harga mungkin sampai 3 jutaan ya. Untuk mesin baru, untuk mesinnya merek ya standar tipikal gitu, itu kisaran baru sekitar 3 jutaan. Tapi kalau kita beli second, itu harganya hampir setengahnya, 1.500.000 sampai 1.700.000 itu untuk harga secondnya. Sama juga kayak mesin obrasnya juga. Mesin obras itu kalau merek-merek ya kayak Subaru, tipikal dan lain sebagainya, kalau kita beli second itu kita dapat harga sekitar 3 jutaan lah, 2.700.000 sampai 3 juta. Tapi kalau kita beli baru, nah itu bisa sekitar 5 sampai 6 juta. Dan jadi ya ini mungkin saran dari saya, kalau misalnya terkendala, kalau ada dananya nggak masalah beli baru. Tapi kalau misalnya pemula, kalau saran saya nggak apa-apa beli second. Yang penting kita pilih-pilih kondisi mesinnya, karena ada selisih harga yang cukup lumayan. Itu teman-teman. Tempatnya di mana kalau misalnya mau beli barang mesin second? Kalau di saya, tempat saya ada sih toko langganan yang biasa stok barang dari bekas garmen. Kalau teman-teman pengen tahu informasinya, nah teman-teman bisa langsung japri saja ke saya. Nomornya ada di deskripsi di bawah. Kalau tanya-tanya mesin juga bisa, silahkan saja. Insya Allah bisa kita bantu. Oke ya itu teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu. Jadi untuk saat ini, apakah jualan baju serba 35.000 masih menguntungkan? Nah, kita kembalikan lagi. Sekarang harga bahan baku semua naik semua. Kain, benang, dan peralatan pembantu yang lainnya itu harganya sudah naik. Dan otomatis kalau misalnya kita mau jualan baju dengan harga 35.000, belanjanya tentu juga sekarang lebih mahal dibandingkan dengan waktu 3 tahun yang lalu. Kenapa waktu 3 tahun yang lalu harga baju serba 35.000 masih banyak dan masih menjadi bisnis yang menjanjikan? Karena belanjanya masih murah teman-teman. Jadi kita belanja produknya itu bisa dapat di kisaran harga di bawah 20.000 atau paling mentok 22.000 per piecesnya. Kalau sekarang itu sudah kayaknya sudah berat sekali ya kita dapat produk
harga di bawah 20.000 karena bahan bakunya juga sudah naik drastis. Dan tentu kalau sekarang masih ada yang jualan produk serba 35.000, silakan teman-teman bisa kunjungi toko tersebut. Apakah semua produk yang ada di dalam toko tersebut dijual 35.000? Tentu tidak, teman-teman. Jadi produk serba 35.000 itu mungkin hanya strategi marketing ya, atau strategi untuk menarik pelanggan bisa mengunjungi toko tersebut. Karena kenyataannya juga silakan teman-teman kunjungi toko-toko serba 35.000. Tentu produk yang dijual nggak semuanya dijual 35.000. Nah, produk yang 35.000 seperti apa nih? Ini saya biasanya nih, mungkin ini nih menurut pendapat saya nih, karena saya juga melihat sendiri. Biasanya orang yang jualan 35.000 itu belanja produk yang bahasanya apa sih ya, nggak serian warna atau produk yang random, yang campur-campur gitu, dengan belanja sistem borongan. Katakanlah ada produk, kita punya produk yang nggak serian warna, itu satu karung dijual skala borongan, itu bisa dapat harga murah dari pasaran karena sistemnya borongan, dan itu nggak bisa milih, wajib beli satu karung itu harus entah di dalam karungnya itu produknya seperti apa, itu yang penting itu dibeli secara borongan. Kalau misalnya rezekinya, ya isinya bagus-bagus. Kalau misalnya nggak rezekinya, ya biasanya produknya produk yang barang-barang reject ya teman-teman. Jadi ya sangat, intinya apa ya, kayak lotre ya, untung-untungan ya. Kalau saya sarankan sekarang, bolehlah jualan baju serba 35.000 dengan kita belanja pilih-pilih produk dengan yang supplier yang terpercaya, menyediakan produk borongan yang murah. Tapi kalau saya sarankan sekarang, kita mending jualan produk yang bagus gitu, yang biasanya kan ya ini buka-buka. Kalau produk serba 35.000 biasanya produknya ya kualitas standar nih teman-teman. Jadi kualitasnya kualitas seadanya seperti itu. Coba aja cek teman-teman di beberapa toko serba 35.000. Walaupun ada produk impor yang murah dan kualitas bagus, tapi rata-rata ya produknya standar. Nah, masih menguntungkan nggak? Kalau menurut saya karena ini pola pemasarannya sudah cukup lumayan lama. Kalau menurut saya kalau sekarang kurang menguntungkan ya teman-teman. Mending kita belajar membuat branding untuk produk yang untuk pangsa pasar target menengah ke atas, karena kedepannya yang pasti lebih menguntungkan dan marketnya juga kayaknya arahnya ke situ. Jadi buat produk menengah ke bawah. Makanya sekarang saya produksi untuk produk menengah ke atas, karena target marketnya sekarang sedang mengarah ke situ, mengarah ke produk retail dengan harga. Karena sekarang para konsumen itu sudah pintar-pintar, nggak cuma melihat gambar yang bagus, ternyata pas sampai rumah kualitasnya jelek. Nah itu, jadi saya lebih menyarankan untuk berjualan dengan produk yang dengan kualitas bagus, walaupun harganya sedikit mahal, tapi kita ada kualitas yang pasti. Biasanya konsumen dengan beli produk yang bagus pasti akan tidak order lagi, gitu teman-teman. Oke, saya jawab. Kalau EV Konveksi itu lokasinya ada di Tegal, Jawa Tengah. Jadi teman-teman yang lokasinya ada di dekat lokasinya kami, yang di daerah Pekalongan, yang di daerah Brebes, Cirebon, Semarang, yang dekat-dekat, kalau mau silaturahim ke sini silahkan. Tempat saya terbuka buat teman-teman yang pengen silaturahim ke sini, pengen konsultasi produksi dan lain sebagainya, silakan saja. Oke teman-teman, alamat lengkapnya teman-teman bisa kunjungi website kami di www.avkonveksi.com. Oke. Ini menarik perhatian saya. Buka usaha konveksi gampang, katanya gitu. Susah buat jual bajunya. Jadi kalau kita berpikiran seperti ini bagaimana? Kita buka usaha konveksi dengan sistem PO, sistem pre-order. Artinya kita hanya menerapkan strategi pemasaran sistem pre-order. Tentunya kalau sistem pre-order ini tentu sudah ada pembelinya. Jadi kita hanya memasarkan jasa konveksinya. Itu salah satu mungkin solusi bagi teman-teman yang pengen buka usaha konveksi tapi bingung cara jual bajunya. Tapi kalau teman-teman mau jual konveksi dan hasil produksinya mau dijual, tentu juga ini harus kerja keras kan. Kalau yang namanya usaha nggak ada yang gampang, harus bener-bener perang gitu, harus bener-bener gerilya, harus bener-bener kalau kita niat mau terjun di usaha tersebut, ya harus ditekuni, harus diikhtiarkan, harus diusahakan bagaimana cara baju ini terjual. Tentu kan harus diusahakan
Kalau semisalnya kita cuma berdiam diri, kita nggak promosi, kita nggak menawarkan produk kita kemana gitu, ya nggak bakal kejual bajunya. Jadi kalau awalnya niatnya udah berpikiran susah jualnya, sampai kapanpun nggak bakal memulai usaha ini. Kalau sudah memikirnya susah terus, coba kita terjun langsung, kita usahakan bagaimana biar produk kita terjual. Gitu ya teman-teman. Jadi kembali mindset kita, jangan berpikir susah, yang penting kita ikhtiar niat mau usaha ini, dan yang pasti kita benar-benar mengusahakan. Gitu teman-teman. Iya ya, pikir-pikir anak produknya kecil ya, kenapa itu harga produk anak-anak mahal-mahal? Katakanlah satu set baju anak-anak itu bisa di kisaran harga ya 100.000 atau di bawah 100.000. Tetapi secara logika hitungan produksi itu, katakanlah kainnya itu kan lebih sedikit, nah itu kan hitungannya jauh lebih murah. Nah penjelasannya seperti ini teman-teman, kenapa produk baju anak itu mahal, karena untuk biaya produksinya juga itu juga lumayan besar. Kalau produksi anak-anak, kenapa lumayan besar? Karena tentu katakanlah satu roll kain buat produk pakaian dewasa itu kan bisa jadi kisaran ya, kalau katanya 80, kalau produk satu ya itu kan bisa 80, tapi kalau anak itu kan yang pasti kurang dari 80, makanya jadinya lebih banyak. Otomatis biaya produksinya untuk kos jahitnya juga berbeda seperti pakaian dewasa. Satu roll itu bisa hampir 2 kali lipatnya untuk biaya produksinya. Mungkin ini makanya untuk pakaian anak untuk retailnya dijual lebih mahal dari pakaian dewasa. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau ada kekeliruan atau kesalahan, silakan direvisi di kolom komentar di bawah. Gitu. Ini seharusnya pertanyaannya jangan satu mesin, satu orang gitu. Satu orang itu mampunya berapa pieces per hari? Kalau sekiranya mesinnya apapun itu mau berapapun bisa. Pertanyaannya orangnya kuat enggak gitu. Satu hari jahit terus gitu kuat enggak? Berapa hari itu orangnya itu nginjak mesinnya itu satu hari mampunya berapa pieces, bukan mesinnya. Kalau mesinnya berapapun 24 jam juga siap. Pertanyaannya orangnya nih, orangnya kemampuannya satu hari itu berapa pieces. Nah ini juga akan saya jawab nih. Kalau biasanya rata-rata di sini satu orang itu kalau produknya untuk yang standar ya, untuk produksi satu buah baju itu biasanya ini produk standar nih, dengan loncatan jahitan yang lebar-lebar. Nah, itu yang biasa buat jualan murah-murah. Itu biasanya satu orang bisa 20 sampai 30 pieces baju satu orang satu hari. Tapi kalau produk yang kualitasnya premium yang bagus, dengan setelan mesinnya loncatannya nggak lebar atau sempit-sempit gitu, atau kualitas jahitan yang premium ya, biasanya satu hari itu cuma 10 pieces baju saja. Nah itu kenapa perbedaannya. Kalau kita ngejar quantity, itu yang kita korbankan adalah kualitasnya, karena ya jahitannya dengan setelan mesin yang lebar-lebar kualitasnya juga berkurang. Tapi kalau kita ngejarnya quality atau kualitas, itu kita nggak bisa ngejar quantity karena butuh produksinya lebih lama dibandingkan dengan produksi yang kita targetkan kuantitasnya. Gitu teman-teman jawabannya, mudah-mudahan membantu. Nah ini sistemnya, teman-teman bisa langsung saja kunjungi di IG kami di AFP @AFP Konveksi. Nah itu di situ kan ada sorotan cara order di AFP Konveksi. Nah teman bisa klik aja, tinggal baca aja slide-slide-nya. Nah itu bisa mencerahkan teman-teman bagaimana cara pesan produksi di tempat kita. Atau informasi lengkap bisa kunjungi website kami di www.afpkonveksi.com. Sekali lagi www.afpkonveksi.com. Kita tunggu orderannya ya teman-teman.